Para sahabat, ini ada orang bernama Wahyudi Anom. Itu menyampaikan kritik kepada saya pada channel Sutoro Eko. Di videonya temanya SDGs menjerat desa. Ini dia bilang begini, semua akademisi selalu membaca desa dari menara. Kesimpulan kajiannya yang tidak bisa menggambarkan kondisi desa dinamis. Desa masih dipahami oleh mereka sebagai kumpulan manusia yang mudah dibentuk sesuai keinginan teori si pengkaji. Jadi ini artinya termasuk mengkritik saya sebagai akademisi yang duduk di menara. Kemudian saya jawab, ya, justru SDGs desa itulah yang mau membentuk desa dari menara. Anda tidak memahami pikiran dan pengalaman saya secara utuh, gitu ya. Oke, ini kritik. Kritik itu bagus. Kritik itu dialektika. Ya, dialektika itu artinya ya saling menguji. Dia tentu menguji saya, melakukan falsifikasi terhadap saya. Tapi saya juga sebaliknya bisa melakukan falsifikasi atau menguji pendapatnya. Ya, itu poinnya. Dan kemudian yang satu lagi itu di video pemberdayaan desa. Beliau menyampaikan begini, sebaiknya STPMD punya desa binaan yang bisa menjadi contoh praktis nyata, bisa dilihat, bisa direplikasi oleh desa-desa lain yang dianggap keliru secara ideal dalam pikirannya Pak Sutoro Eko, supaya tidak jadi nggak dilanjutkan ini ya. Lalu saya jawabnya begini, Anda itu mengkritik menara tapi punya usulan desa binaan, itu kontradiksi ya. Desa binaan itu kan dipandang dari menara. Desa binaan itu konsep dan pendekatan tradisional lama banget ala developmentalisme. APMD kami merawat pendekatan pembelajaran dan pelayanan kepada desa secara mikrolokal. Pengalaman lokal dari berbagai tempat kami kristalisasi menjadi advokasi secara nasional, termasuk memberi kontribusi besar terhadap lahirnya Undang-Undang Desa. Sayang, Undang-Undang Desa sekarang direduksi jadi proyek. Ya, ini begitu ya. Jadi saya sampaikan, perlu saya sajikan lagi dalam satu video ini. Saya kasih tema desa binaan. Ya, jadi beliau itu nggak paham aja atau kurang membaca. Jadi barangkali selintas melihat itu lalu komentar saat itu. Jadi tidak melihat secara utuh, secara lengkap bagaimana pikiran saya. Misalnya saya menyampaikan ini ya, video turis pembangunan masuk desa. Dengan video itu saya itu kan ingin mengatakan bahwa jangan melihat desa itu dari depan, tapi harus dari belakang. Ya, jadi artinya saya mendorong jangan melihat desa itu dari menara, jangan terlalu akademis, tapi melihat dari sisi desa. Saya juga punya video juga menantang desa ilmiah. Ya, karena para ilmuwan itu ini ya menggunakan pendekatan desa ilmiah. Baik itu dalam pengertian pakai teori-teori elit yang kemudian mencaci maki desa. Padahal desa itu dinamis, tidak seperti dibayangkan oleh para ilmuwan yang kemudian desa itu dicengkram oleh elit lokal. Ya, ini saya kira termasuk argumen SDGs juga. SDGs itu dibangun dengan alasan supaya dana desa itu tidak hanya dirampas oleh elit, tapi harus punya manfaat terhadap orang banyak, terhadap masyarakat gitu. Jadi ini argumen ilmiah. Jadi justru dia tidak melihat bahwa ya itulah dinamika itu ada
ada elit, dan kemudian kan bagaimana ada proses baik structure of law maupun proses pembelajaran, bagaimana kita melakukan kanalisasi terhadap kekuasaan elit itu menjadi kewenangan, menjadi kekuatan dan kewajiban. Tentu itu ya proses dialektika itu begitu, ya. Tentu belum ada yang sukses, ada yang gagal, tetapi paling tidak cara pandangnya itu ya jangan terlalu ilmiah. Oh, karena desa ini dikuasai oleh elit lokal yang kuat, lalu kemudian dana desa itu tidak efektif, tidak bermanfaat bagi orang banyak. Ini kan argumen ilmiah. Kemudian argumen ilmiah yang lain ya teori-teori modernisasi, inovasi, termasuk smart village, digital village, banyak sekali yang itu menggunakan argumen-argumen yang ada di kepalanya sebagai merek dagang, sebagai kerangka normatif, sebagai benchmark, sebagai indikator, itu lalu dibawa ke desa supaya desa itu membeli merek-merek dagang itu, dan kemudian supaya desa itu berubah seperti yang dibayangkan. Padahal kan tidak. Itu kan tidak kontekstual, ya. Jadi Anda itu belum tuntas membaca apa yang saya pikirkan, dan Anda hanya melihat di kulit permukaan saja. Jadi Anda tidak mungkin belum tahu tentang bagaimana pikiran dan pengalaman saya secara utuh tentang cita-cita memuliakan desa. Paling tidak ya, dengan azas rekognisi subsidiaritas yang kami dorong, itu bisa membalik cara pandang. Bukan memandang desa dari depan, bukan memandang desa dengan desa ilmiah gitu, tapi lebih kontekstual, melihat secara dinamis, belajar secara dinamis, dan dari sana itu ada dialektika yang lebih menarik, lebih kontekstual, sehingga desa itu tumbuh dengan dinamika yang ada di dalam itu. Itu yang berkali-kali saya katakan, oh ini kalau kita mau mendorong perubahan desa itu, ya memang perlu ada structure of law, perlu ada struktur hukum gitu. Tetapi akan kembali pada dinamika pemerintahan secara endogen, secara internal itu. Misalnya bagaimana aspek kepemimpinan, kemudian governabilitas, kemudian dinamika antara pemerintah desa dengan BPD, dengan masyarakat, lalu prakarsa-prakarsa yang muncul, dan kemudian ada musyawarah desa, ada kerja bareng, dan sebagainya gitu. Yang saya kira itu gagasan semacam itu penting untuk kita dorong gitu. Tetapi kita percaya pada kekuatan di dalam itu, kekuatan endogen. Ya, jadi ini saya sebut dialektika. Artinya kita tidak memandang desa, tidak membiarkan, tidak mengisolasi, tapi juga tidak mengintervensi. Ya, jadi antara isolasi dan intervensi itu namanya rekognisi. Dan dari rekognisi itu lalu ada upaya pembelajaran, edukasi, tanpa kita itu merasa lebih unggul, merasa lebih hebat, atau merasa paling benar. Jangan seperti SDGs, dia sebagai kekuasaan, dia sebagai kebenaran yang mengandung kekuasaan yang dibungkus dengan kebenaran, tetapi pada ujungnya dia proyek. Jadi akhirnya ini kekuasaan ini macam-macam ini. Ada kekuasaan ilmiah, ada kekuasaan indikator, ada kekuasaan data, ada kekuasaan indeks, ada kekuasaan uang, ada kekuasaan administrasi, ada kekuasaan proyek. Yang itu justru kita lawan. Ya. Itu kita tantang terus. Itulah yang saya sebut menjerat desa. Itu pendekatannya tidak kontekstual. Dia bukan rekognisi, tetapi intervensi gitu. Memang tidak membiarkan, tetapi intervensi ya. Jadi intervensi itu lebih banyak gagalnya gitu. Kemudian sisi yang kedua, saya bicara tentang desa binaan. Ya, jadi desa binaan itu menara, Bung, gitu ya. Itu menara, Anda mengkritik menara, tetapi mengusulkan desa binaan itu kan begitu, itu membina ini, menara ini membina, Bung, gitu ya.
itu pendekatan lama, ya, pendekatan yang hierarkis begitu ya. Jadi akan desa binaan itu akan mengkonstruksi desa sesuai yang dia pikirkan. Gitu. Pada tahun 2001, baik KPMD maupun NIRE itu kan bikin ini ya, ada desa lah untuk belajar. Bisa juga disebut sebagai pendampingan desa binaan begitu. Lalu ada beberapa sahabat, termasuk Hans Santloff itu yang menyampaikan kritik kepada kami. Itu pendampingan desa binaan itu pendekatan tradisional banget. Persoalannya itu bukan terletak pada internal desa, tapi pada relasi kekuasaan dengan struktur yang lebih tinggi. Gitu. Ya, jadi itu poinnya. Gitu. Jadi artinya kalau kita itu hanya melakukan desa binaan akan terjebak karena ada faktor-faktor yang itu di luar kemampuan desa. Jadi termasuk orang ngomong SDM itu saya nggak setuju itu. Persoalannya bukan SDM, tapi kekuasaan yang tidak ada. Ya, politik yang tidak ada di dalam desa. Tapi semuanya dikelola dengan manajerial, dengan teknis, sehingga ini tidak dinamis. Kalau Anda ngomong desa dinamis, ya dinamis itu politik. Politik itu apa? Ya interaksi lah. Bicara tentang daulat rakyat, bicara tentang kepentingan orang banyak, bicara dialektika dalam musyawarah desa, gitu. Itu namanya politik. Tetapi kalau orang membuat APB desa mengikuti aplikasi, itu namanya administrasi. Itu nggak dinamis lagi, begitu ya. Nah itu yang pola pendekatan yang mengkonstruksi dari menara itu yang seperti itu, begitu. Dan kita menemukan pandangan-pandangan yang lebih dinamis lagi. Misalnya dari Ian Schools gitu ya. Dia dulu perancang salah satu perancang Sustainable Rural Livelihood ya. Tahun 93 sampai 97. Tapi tahun 2009 dia mengkritik terhadap karyanya. Hal kayak gitu biasa ya. Sama juga ketika dulu saya ngomong desentralisasi itu sampai tahun 2004. Tapi setelah itu saya revisi, itu biasa falsifikasi semacam itu. Jadi Jan Skuns mengatakan bahwa pendekatan itu tadi desa binaan ya, desa binaan dengan model sustainable rural livelihood itu terjebak pada ini ya, lokalisme naif. Jadi hanya lokalnya di dalam itu. Padahal desa itu kan berinteraksi dengan struktur ekonomi politik yang lebih besar. Kalau kita hanya asik di dalam itu ya itu sama dengan mengisolasi gitu. Jadi desa binaan itu begitu ya. Mengisolasi dan kemudian ya apa namanya? Itu namanya konservasi, isolasi. Kemudian belakangan Hans juga bicara lagi ya. Belum lama ya, setahun yang lalu di era pandemi ini kami diskusi tentang penguatan kapasitas desa. Jadi dia tidak percaya dengan pendekatan pelatihan, tapi harus dengan pendekatan politik. Nah, artinya kalau politik itu lebih dinamis, dan saya setuju itu ya. Sehingga mengapa saya kalau melihat pendekatan yang sangat teknokratik, sangat teknis itu selalu saya kritik. Oh ini mesin anti politik ini. Ini pendekatan yang mematikan politik, mematikan dinamika. Kalau mau dinamis ya dengan pendekatan politik. Seperti tadi yang saya katakan ya, dengan model, dengan pola interaksi endogen secara dinamis gitu. Ya sama dengan daerah itu kalau mau berubah ya kuncinya ada devolusi, ada diskresi, ada demokrasi lokal. Sama juga di desa juga begitu. Jadi perubahan desa tidak akan terjadi karena pelatihan, karena pengembangan SDM, karena aplikasi, karena SDGs, bukan. Itu justru menciptakan atau mereka itu sebagai mesin anti politik. Jadi kalau perubahannya ya hasilnya itu hanya seumur jagung saja. Output terbesarnya adalah proyek-proyek gitu. Ya, nah oleh karena itu kami melakukan refleksi. Jadi pendekatannya ya pendekatan belajar. Kami saling memberi dan menerima. Pengalaman sudah banyak
pengalaman-pengalaman itu kita himpun, kita kristalisasi. Ketika kami melakukan advokasi terhadap undang-undang desa, gitu, melahirkan undang-undang desa, itu bukan akademis menara, Bung. Ya. Itu pengalaman lokal, melihat narasi, melihat cerita, mendengar aspirasi, lalu dihubungkan. Bagaimana misalnya konsep subsidiaritas itu ada cerita lokalnya juga, meskipun ini konsep besar, tetapi ada ceritanya, ada ilustrasinya, ada narasi lokalnya yang bisa kita pertanggungjawabkan dari sisi manapun begitu. Jadi ini bukan persoalan orang membaca teks 2 jam lalu menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, bukan begitu, Bung. Ini perjalanan yang panjang ini, gitu. Ya, jadi itu dikristalisasi dan kemudian ya kami saling belajar. Biasa kami menjadi tempat untuk bertanya, bahkan tidak jarang kami itu menjadi tempat untuk curhat lah. Kemudian oke deh, kalau begitu kita kasih ruang ya. Saya sudah biasa ketemu dengan kepala desa. Misalnya ada pertanyaan tentang, oh ini ada sengketa kami dengan desa wisata, satu. Kemudian yang kedua, bagaimana ini mensiasati antara aturan yang rumit dengan pengalaman dari atau kehendak dari masyarakat. Terus kemudian ada juga bagaimana ini kita mengembangkan BUMDesa. Kami punya potensi yang begitu banyak, tetapi tidak ada belum ada prakarsa. Kemudian juga ada yang macet. Ada pengelola air bersih yang macet. Kemudian ada, ya banyaklah BUMDesa yang macet. Ya, akhirnya diskusi dengan kami. Pelan-pelan itu bisa dibuka ya. Kami tidak memamerkan sebagai pertunjukan, sebagai model ya. Model itu akan mereduksi 1000 desa 1000 cerita ya. 1000 desa 1000 cerita. Artinya itu pendekatan replikasi itu pendekatan yang tidak relevan. Tetapi poin yang bisa diambil adalah kristalisasi pelajaran. Ya. Misalnya begini ya, oh oke, kita sudah melakukan penjelajahan ya, BUMDesa. Jadi BUMDesa bukan soal manajemen, bukan soal teknis, tetapi butuh alas sosial. Kita himpun. Alas sosial itu ada swadaya, ada solidaritas, ada edukasi. Itu kristalisasi. Lalu kita tebarkan kepada desa-desa yang lain. Ya. Pembelajaran yang lain juga banyak. Misalnya pengalaman kita menginisiasi BUMDesa bersama. Ya. Jadi ketika orang itu penumpang gelap itu di ujung jalan, saya itu sudah merintis, menggagas, merintis selalu dicoba. Ada banyak tempat yang kemudian bisa diinisiasi, entah itu di Karangsambung, di Kebumen, atau kemudian di beberapa tempat di Jawa Timur, termasuk Kecamatan Singosari dan sebagainya. Jadi ini ada ruang-ruang yang dibuka, interaksi yang dibuka, kemudian inisiatif-inisiatif lokal itu bisa tumbuh berkembang. KKN, kuliah kerja nyata mahasiswa di desa itu juga menjadi tempat belajar, saling belajar ya, bergaul. Paling tidak KKN itu kami gunakan untuk membentuk cara pandang mahasiswa itu melihat desa dari sisi desa. Jangan melihat desa dari sisi menara tadi gitu. Ya, jadi KKN-nya itu kan bergaul, belajar, bekerja, berdesa gitu ya. Jadi itu kita rajut. Pokoknya pada poin pertamanya itu engagement ajur-ajur atau bersenyawa dengan desa. Jadi artinya perlu melihat secara kontekstual. KKN itu bukan transfer ilmu pengetahuan model menara gading, Bung. Enggak. Itu konsep belajar bersama gitu. Demikian juga kami terus melayani desa. Rekrutmen perangkat desa di DIY udah banyak sekali. Jadi kami selalu tekankan bahwa rekrutmen perangkat desa itu pertama harus menjaga martabat. Jangan sampai ini ada penyimpangan. Kemudian yang kedua ya menghasilkan yang terbaik itu. Dan Anda bisa melihatlah
ya, desa-desa yang apa namanya perangkatnya itu baru-baru begitu, ya, itu hasil rekrutmen dan tentu saja itu di desa itu akan menjadi lebih dinamis. Pokoknya kunci pertamanya rekrutmen itu harus bermartabat. Jadi kita anti kong kaling kong, anti titip-titipan gitu ya. Nah, ini namanya juga pengabdian. Jadi melayani dengan integritas begitu, dengan martabat. Jadi artinya apa? Artinya ya pendekatan pembelajaran pelayanan inilah yang kemudian kami tempuh terus. Istilah desa binaan ini saya sengaja kasih tanda tanya. Ya. Mengapa tanda tanya? Yaitu desa binaan itu pendekatan menara yang tidak dinamis. Mengapa begitu? Karena yang namanya desa binaan itu pasti ada proposalnya, ada targetnya, ada pendekatannya, ada master plan-nya, ada blueprint-nya gitu. Pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi kalau ini orang ini mengkritik menara tapi merekomendasikan desa binaan itu namanya kontradiktif. Apalagi menganggap bahwa desa binaan itu, pendekatan dari kampus dengan desa binaan itu menjadi variabel tunggal yang bisa mengubah desa. Kalau Anda mengatakan dinamis, ya tentu perlu melihat bahwa perubahan desa itu ada banyak faktor. Bisa jadi bina desanya bagus, tapi ada faktor dari luar, dari kekuasaan proyek, kekuasaan pembangunan, berbagai macam kekuasaan yang justru mendistorsi. Karena itu supaya sejalan ya, kalau dulu namanya desa binaan itu ya mengikuti garis dari atas. Sehingga nanti desa itu bisa dibentuk. Jadi desa bina itu, pembinaan desa itu namanya membentuk desa sesuai dengan platform yang dari atas. Ya, dulu namanya ada revolusi hijau, ada desa swasembada. Jadi pendampingan desa, bina desa itu arahnya ke sana supaya sejalan. Nah, kalau misalnya pendampingan desanya dinamis, kontekstual, dialektis begitu, sementara intervensi kekuasaannya sangat teknokratis, sangat target, sangat instrumental, ya conflicting dong, benturan gitu. Sehingga ini pembelajaran itu menjadi penting. Bagaimana kita menemukan seni kemungkinan ya. Seni kemungkinan di antara dua yang berbeda itu. Itulah pembelajaran. Ada orang bertanya, pembelajaran itu output-nya apa? Lalu saya katakan, oh ini pertanyaan model Jakarta ini gitu ya. Setiap kegiatan lalu ditanya output-nya. Enggak, yang namanya ini kan proses belajar itu begitu. Akan menemukan makna. Makna itu akan berjalan secara dinamis dan suatu saat akan memperoleh hasilnya. Kalau orang bertanya output, ya hanya berhenti pada output. Dia tidak akan berkembang menjadi hasil, menjadi dampak. Akhirnya hanya output saja yang kemudian nanti output itu dipamerkan, direplikasi, dan seterusnya. Jadi bagaimana pembelajaran itu? Ya, itu nggak ada pola. Nggak ada polanya, tetapi begini ada banyak cerita. Misalnya Kepala Desa Darmaji, Banyumas itu menyampaikan pada saya, Mas Toro teruslah bersuara untuk mengingatkan kekuasaan dan sekaligus memberikan semangat motivasi bagi kami. Nah itu contoh itu, karena saya banyak bersuara terutama pada sisi pembelaan terhadap desa. Ada juga pengalaman yang lain ya, saya diskusi dengan beberapa kepala desa, pegiat desa di Desa Ngargoretno, Magelang. Ya, kebetulan kepala desa Ngargoretno itu alumni kami. Mas Dodi itu, Mas Lurah Mas Dodi cerita mengembangkan desa wisata. Oke, saya katakan desa wisata itu baik, tapi jangan latah ya. Itu kan ekonomi kreatif.
Ya, yang paling penting itu ekonomi produktif, dan jenengan itu, kepala desa itu harus duduk sebagai kepala desa, harus duduk sebagai pemerintah desa. Fungsi pemerintah desa adalah distribusi dan proteksi. Misalnya begini ya, misalnya desa dengan BUMDesa itu membeli gabah dari petani, misalnya diberikan nilai lebih. Kalau dari Tengkulak dijual ke Tengkulak itu 7,5 ya per kilo, desa bisa membeli 8.000 misalnya. Dan itu ternyata terngiang-ngiang, omongan itu terngiang-ngiang dan kemudian dipraktekkan. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi ada pendekatan istilahnya totok darah. Kalau darahnya macet jadi totok supaya mengalir. Jadi ada gagasan-gagasan yang itu dialektis, lalu ada eksekusi, termasuk mengeksekusi misalnya di Sumba Tengah juga begitu, termasuk yang dijalankan oleh sahabat ini, Syarif Arif Faed, Lembaga Strategi Nasional, berdasarkan diskusi dengan saya terus-menerus. LSN itu bersama jaringan itu memotong Tengkulak ya, Tengkulak atas ini ya, atas mata rantai bisnis kubis gitu ya, yang tadinya 400 rupiah per kilo, kemudian bisa dihadirkan desa yang turun tangan, lalu bisa meningkat, bisa memotong Tengkulak dan meningkatkan harga membeli itu kubis itu dari 400 menjadi 800. Saya kira cerita pernek-pernek itu sangat banyak gitu ya, termasuk misalnya bagaimana pengalaman kami itu mendampingi kabupaten, entah itu merancang kebijakan, termasuk bagaimana mendorong para teman-teman ASN itu untuk berubah pikiran, berubah cara, bagaimana melayani dan mengedukasi desa. Kepada camat juga demikian. Saya kira ada banyak camat yang diskusi dengan saya yang semula bergaya administrator lalu pelan-pelan itu bergaya sebagai seniman ya. Seniman itu ya bekerja dengan seni ya. Dengan seni mencari solusi di antara perbedaan aturan dari atas dan kehendak rakyat. Jadi itu namanya dinamika pembelajaran yang itu tidak bisa diukur dengan output, tetapi itu makna ya, makna yang terus-menerus bertebar, bergulir gitu ya. Satu gagasan disampaikan pada satu camat, lalu berkembang ke camat-camat yang lain. Demikian juga dengan gagasan kalau kita ngumpul dengan misalnya 18 kepala desa misalnya, itu juga mulai tumbuh ya, tumbuh keberanian, tumbuh prakarsa yang semuanya itu tidak bisa diukur dengan konsep desa binaan. Sekali lagi ini apa ya, jadi ya kita ini berteman lah, bergaul, berteman, belajar, saling memberi dan menerima, saling menguatkan begitu. Dan pesan tadi penting, jadi pesan dari Banyumas itu selalu mengingatkan kekuasaan dan sekaligus juga menyuntikkan motivasi dan semangat dari desa. Itu saya kira ya. Jadi sekali lagi ini perubahan desa itu ada banyak faktor gitu ya. Bisa faktor yang paling penting itu kekuatan endogen di dalam itu ya. Dan itu harus dinamis itu satu. Kemudian yang kedua pembelajaran ya. Fasilitasi dari dari pegiat desa termasuk kampus. Kemudian yang ketiga ya kekuasaan dari atas. Tergantung kekuasaannya seperti apa. Ya kalau kami yakin dengan pendekatan rekognisi, subsidiaritas, redistribusi, konsolidasi, demokratisasi, itu niscaya desa akan berubah menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Itu arahnya begitu. Ya, tentu saja nanti ini kan dari atas ya. Dan itu tergantung juga bagaimana dinamika di internal gitu. Tentu saja satu desa dengan desa yang lain akan sangat berbeda.
Nah, di antara itu lalu muncul itu tadi pendekatan pendampingan gitu. Tetapi kalau yang datang dari atas itu berbeda gitu ya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau ini yang datang justru proyek, teknokratisasi, birokratisasi, target, perangkat, aplikasi, maka itu perubahan akan menjadi lebih sulit. Jadi omong kosong ya kalau mau bicara desa binaan, tapi menghadapi intervensi kekuasaan yang berbeda. Itu akan menimbulkan kontradiksi. Paling yang bisa kita lakukan adalah menyuntikkan tadi, menyuntikkan semangat, motivasi, termasuk juga siasat untuk keluar dari jebakan teknokratis. Saya kira demikian.